Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan kelompok kami akan melakukan wawancara dengan Pak Masbur, selaku koordinator TPA Pak Busari. Baik Pak, di sini saya mempunyai pertanyaan. Bagaimana arah kebijakan Pak Masbur selaku koordinator TPA Pak Busari bersama tim setempat untuk mengelola sampah? Jadi gini, arah kami mengelola sampah di sini sebenarnya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, yaitu menggunakan mekanisme control and fill. Jadi sampah yang masuk kita timbang, kita catat, kita timbang, setelah itu kita padatkan, kita tutup dengan tanah. Berarti Ditimbun, dan juga ada pengurangan sedikit yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita para pemulung yang bekerja untuk mencari nafkah di sini sebanyak 90 orang, sehingga bisa mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di sini. Karena TPA kita Pak Busari ini sudah overload, jadi sudah tidak mampu lagi sebenarnya untuk menampung jumlah sampah yang masuk ke TPA sebanyak 194 ton per hari. Sehingga kami butuh solusi-solusi baru untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Itu harus bekerja sama dengan stakeholder, dengan masyarakat, sehingga sampah yang masuk itu bisa diminimalisir. Jadi nantinya TPA Pak Busari ini hanya menerima sampah-sampah residu yang tidak bisa didaur ulang. Kalau sampah masih bisa didaur ulang seperti organik untuk kompos, terus sampah untuk dari anorganiknya bisa dimanfaatkan untuk direcycle dan lain sebagainya, sehingga akhirnya hanya sampah residu. Dan itu tugas masyarakat dan pemerintah yang ada di hulu agar meminimalisir membuang sampah, sehingga TPA Pak Busari itu bisa menampung jumlah sampah yang ada. Karena seluas apapun lahan yang ada, kalau tidak dilaksanakan pengelolaan di hulu, tinggal nunggu waktu, nanti kita akan kesulitan mencari tempat pembuangan sampah yang lain. Ya. Jadi konsepnya arahnya hanya semacam itu. Terkait dengan tapupan tanah atau yang sudah dikontrol landfill, kita manfaatkan untuk zona pasif atau buffer zone. Zona pasif adalah mempasifkan semua lahan yang ada, tidak lagi dibuangi sampah, dijadikan zona hijau yang berfungsi sebagai buffer zone atau zona penyangga, meminimalisir dampak TPA terhadap lingkungan pemukiman sekitar. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang diketahui di TPA Pak Busari ini banyak spot-spot untuk foto. Nah, bagaimana awal mula bisa tercipta ide untuk mendaur ulang sampah menjadi spot foto, dan bagaimana cara merealisasikannya? Ini sebenarnya itu hanya ide kreatif saja dari tim kita yang ada di TPA, karena tidak ada lah TPA lain seperti TPA kita di Indonesia ini yang melaksanakan giat mendaur ulang limbah-limbah yang masih bisa didaur ulang dijadikan spot foto semacam itu. Jadi hanya ide kreatif saja dari teman-teman, dan tujuannya adalah untuk merangsang masyarakat mau hadir dan mau belajar tentang pengelolaan sampah. Sehingga karena kita tahu setiap makhluk hidup itu mesti menghasilkan sampah. Jangankan manusia, pohon pun makhluk Allah itu juga setiap harinya menghasilkan sampah. Sehingga kalau tidak mau belajar, tidak sadar diri bahwasanya membuang sampah itu sama dengan meminjam masalah, selamanya tinggal nunggu bencana akibat dari sampah. Jadi tujuan kami merubah zona-zona yang dulunya aktif dirubah jadi pasif, dirubah jadikan taman, jadikan banner, spot-spot foto itu tujuannya untuk agar masyarakat mau datang. Yang kedua, banyaknya limbah, bahan bekas dan lain sebagainya, botol dan styrofoam itu kita manfaatkan kembali untuk dijadikan tempat bersuah foto, sehingga bisa menjadi masyarakat datang dan mau belajar bahwasanya yang dulunya limbah bisa dimanfaatkan untuk keindahan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, apa manfaat bagi masyarakat sekitar dengan adanya TPA Pak Busari? TPA Pak Busari ini merupakan sumber kehidupan juga bagi masyarakat, terutama bagi pemulung dan para pekerja yang ada di sini. Hampir seluruh
penggiat atau pengelola yang ada di TPA itu adalah tetangga sekitar kita ini, yang ada di Kecamatan Prakusari ini khususnya. Dan selain 90 tadi yang jadi pemulung, dari karyawannya ada 34, dan juga ada pedagang-pedagang yang jualan di sini, sehingga total seluruh masyarakat yang bekerja dan tergantung hidupnya pada TPA ada sekitar 140 orang, dan setiap harinya bekerja di sini untuk mencari nafkah di sini. Jadi itu yang memberikan kita manfaat. Yang kedua, kita juga memberi manfaat seperti penyaluran gas metan dari sampah itu untuk ke masyarakat, kita manfaatkan untuk menanam, memasak di dapur, sehingga mereka tidak perlu lagi beli gas atau untuk cari kayu, tinggal tetet dia bisa masak. Dan itu alhamdulillah saat ini sudah ada 18 KK yang kita aliri gas metan dari TPA untuk memasak di dapur. Itu yang ketiga, bekerja sama dengan pihak luar atau tetangga sekitar di sini untuk mengelola mabur. Jadi limbah organik sisa makanan kita manfaatkan untuk mengolah sampah organik yang nantinya bisa dijadikan pakan ternak, juga bisa dimanfaatkan pakan ternak dan juga digunakan untuk pupuk organik. Jadi itu sementara yang bisa kami laksanakan di TPA, sehingga TPA ini bisa bermanfaat bagi semua, bagi umat, dan juga terutama bagaimana kita menyelamatkan lingkungan ini agar tidak ada tumor, sehingga kita meminimalisir hal itu dengan cara operasional yang standar nasional. Itu mungkin dari penjelasan saya ya. Baik, terima kasih Pak Mas untuk telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Baik, sekian dari wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.